Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di pembahasan kedua buku Quranic Law of Attraction. Kedua, berdoalah maka Allah akan menyambutnya. Teruslah berdoa. Inilah nasihat yang cukup kuat mempengaruhi kehidupan saya. Teruslah berdoa meskipun doamu itu belum terluluskan. Pernyataan ini sampai saat ini terus terekam dalam hidup saya. Kapanpun hati saya selalu berdoa, meminta keinginan-keinginan saya meskipun keinginan-keinginan itu belum terwujud. Saya tidak akan pernah berhenti mengadu kepadanya, karena saya meyakini bahwa Allah sudah mengabulkan doa saya. Jika saya berhenti berdoa kepadanya, itu berarti saya kufur terhadap nikmat Allah. Kita kufur atau kufur. Kita menutupi kebenaran bahwa kita telah dianugerahi banyak nikmat, maka berdosalah saya. Dalam keadaan apapun, sebaiknya kita terus bermunajat meminta pertolongan kepadanya, kala susah maupun senang. Doa harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Allah tidak senang menyaksikan hamba-hambanya yang melantunkan doa-doa kepadanya di saat tertimpa musibah saja. Tapi setelah musibah itu pergi, mereka melupakan Allah. Senada dengan hal di atas, saya teringat nasihat Nabi SAW kepada sahabatnya, Abu Dzar. Saya pernah membaca cerita tersebut dari sebuah buku yang saya beli entah beberapa tahun yang lalu. Saya pun mencoba mengingat-ingat buku tersebut. Akan tetapi, saya benar-benar lupa. Yang saya ingat hanyalah warna sampul buku tersebut. Warnanya putih dengan ukuran layaknya buku-buku pada umumnya. Saya pun menyisir seluruh buku saya yang terpajang di atas lemari. Saya telusuri satu demi satu, namun saya tak kunjung menemukannya. Saya mulai putus asa, lalu saya berhenti mencari. Saya coba praktikkan hukum ketertarikan. Saya mulai bertanya dalam diri saya sendiri, jadi apa yang saya inginkan? Tiba-tiba hati saya menjawab, saya ingin menemukan nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar yang terkait dengan doa. Saya fokuskan pikiran saya pada keinginan saya saat itu. Cerita tersebut harus ketemu. Ya, harus. Setelah beberapa menit, pikiran dan perasaan saya memfokuskan pada hal-hal yang saya inginkan. Kemudian, saya pun mengangkat tangan lalu berdoa, Ya Allah, tunjukkanlah buku itu. Bantulah aku menemukan cerita itu. Bantulah aku ya Allah. Saya terkejut bukan kepalang. Ternyata buku yang saya cari-cari itu berada tepat di depan mata saya. Hanya sedari tadi buku itu terselip dan terhalang oleh sebuah buku yang warnanya hampir sama. Jadi saya tidak dapat melihatnya. Sekarang buku itu benar-benar ada di depan saya. Saya pun melihat daftar isinya. Benar, buku ini yang saya cari. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan judul Adab Doa Mustajab karya Said Al-Laham. Ternyata hukum ketertarikan sudah bekerja dalam kehidupan saya. Oh ya, kembali ke pembicaraan di awal. Tadi bahwa kita dianjurkan berdoa dalam keadaan apapun, susah atau senang, sempit atau lapang. Dalam keadaan susah maupun senang sama saja, kita tetap berdoa kepadanya. Berikut saat saya kutipkan dari buku yang saya temukan tadi. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Dzar, Wahai Abu Dzar, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat bagimu? Tentu ya Rasulullah, jawab Abu Dzar. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan membimbingmu. Ingatlah selalu akan Allah, maka akan kau temui Dia tepat di depanmu. Ingatlah Allah di saat mendapat kesenangan, maka Dia akan mengingatmu di saat kesusahan. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan bila engkau mencari pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Karena apapun yang terjadi hingga hari pembalasan pasti telah ditetapkan, dan bila seluruh makhluk berusaha bersama membantumu terhadap apa yang tidak ditetapkan Allah, mereka tak akan dapat melakukannya. Tidak disangsikan lagi, orang-orang yang selalu berdoa baik susah maupun senang akan mendapatkan sambutan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sebaiknya kita perlu kembali mengoreksi diri kita selama ini. Sudahkah kita memunajatkan keinginan-keinginan kita meski dalam keadaan riang maupun sedih? Kalau belum, sekaranglah saat yang tepat. Imam Ja'far As-Shadiq menegaskan bahwa orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya dikala senang, maka doanya akan dijawab dikala mengalami kesusahan. Segenap penghuni langit akan berucap, "Ini suara yang kami kenal," dan tidak akan pernah lenyap dari langit. Sebaliknya, orang yang melupakan Allah ketika diberikan kesenangan, maka ketika mereka ditempa musibah, doa mereka tidak akan dijawab Allah. Penghuni langit pun berkata, "Itu suara yang tidak kami kenal." Ini sejalan dengan firman Allah. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 68. Jika kita tidak mau berdoa kepadanya, kita termasuk kelompok orang yang sombong takabur. Doa termasuk salah satu wujud penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa memang menjadi tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Lalu, mengapa kita enggan merengek di hadapannya? Berdoalah. Teteskanlah air mata penuh dengan kesungguhan di hadapan kekuatan ilahiyah. Dengan begitu, kita mengakui dan sangat meyakini keberadaannya. Hidup dan mati kita pun berada di bawah kekuasaannya. Dialah Maha Pemilik kekuasaan. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya, orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Selanjutnya, ketiga, tanamkan kuat-kuat tujuan doa kita. Kita tidak cukup mengenali keinginan kita. Kita harus memberikan perhatian positif lebih banyak lagi. Perhatian positif inilah yang diwujudkan dengan tujuan doa kita. Sebaiknya, mulai saat ini tujuan doa kita memiliki nilai-nilai yang positif. Hindarilah pikiran-pikiran negatif. Misalnya, jauhilah dalam hati dan pikiran kita yang selalu fokus pada keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Apa sebabnya? Karena hukum ketertarikan sunnatullah akan melipat gandakan apa saja yang kita perhatikan atau pikirkan dengan segenap energi dan fokus pikiran. Tatkala kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, curahkan seluruh perasaan dan pikiran kita pada keinginan-keinginan kita tersebut. Lupakan dan buang jauh-jauh rasa ragu, kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan kita. Tenanglah, perlahan-lahan aturlah kendali perasaan dan pikiran kita. Perlahan-lahan alihkan fokus perasaan dan pikiran kita pada hal-hal yang kita ingin supaya terjadi dalam kehidupan kita. Begini caranya. Sebelum kita berdoa atau meminta keinginan-keinginan yang sudah kita kenali dan kita masih meragukan terkabulnya doa tersebut, berhentilah sejenak, diam sejenak, tenangkan hati kita, kemudian tetapkanlah tujuan berdoa kita setegas-tegasnya dalam hati. Misalnya, kita dapat mengucapkan pernyataan ini, "Ya Allah, dengan rasa keikhlasan dan kebahagiaan, maka saya mohon kepadamu," lalu ucapkanlah permohonan kita. Kemudian fokuskan terus perasaan dan pikiran pada keinginan kita. Jangan berpikir negatif. Ketika pikiran-pikiran negatif mulai membuyarkan konsentrasi kita, diamlah sejenak. Lalu kuatkan kembali tujuan berdoa kita, ikhlas dan tetaplah berdoa. Ketika kita berhasil memberikan perhatian pada keinginan-keinginan kita dalam doa, keinginan-keinginan itu akan terbawa ke dalam getaran atau pikiran dan perasaan yang kita pancarkan ke alam sekitar. Hukum ketertarikan atau sunnatullah akan merespon getaran yang kita pancarkan saat ini. Bahkan ketika kita terfokus semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala, doa kita dapat menggerakkan apapun. Rasulullah SAW pernah menuturkan hal tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Nabi SAW mengemukakan, bila engkau mengenal Allah sebagaimana mestinya Dia dikenali, pastilah gunung-gunung dapat kau gerakkan dengan doamu. Demikianlah pentingnya menanamkan tujuan doa kita dan memfokuskan pikiran dan perasaan kita pada keinginan-keinginan yang kita panjatkan saat berdoa. Ingat,
Mengenali keinginan-keinginan kita sebelum berdoa adalah cara terbaik meraih jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat, dari mana datangnya keraguan-raguan itu? Walaupun kita sudah menanamkan kuat-kuat tujuan berdoa kita, rasa ragu-ragu sering berseliweran dalam hati kita. Keraguan berasal dari keyakinan yang menghambat terwujudnya segala keinginan-keinginan. Apakah keyakinan yang menghambat keinginan-keinginan kita itu? Keyakinan penghambat adalah pikiran negatif yang sering muncul di dalam benak kita. Pikiran-pikiran seperti itu selalu menghantui diri kita. Akibatnya, kita memancarkan getaran pikiran negatif ke alam sekitar. Hasilnya, alam sekitar pun akan merespon getaran itu. Ketika getaran ketidakyakinan kita kirimkan ke alam sekitar pun akan merespon ketidakyakinan kita tersebut. Resultan yang diperoleh kita benar-benar mengalami keraguan atas terwujudnya keinginan-keinginan kita. Keinginan kita pupus di tengah jalan. Adakah cara mengenali keyakinan-keyakinan yang menghambat dalam diri kita? Yaps, ada cara sederhana untuk mendeteksinya. Keyakinan penghambat itu dapat dengan mudah kita temukan melalui alasan-alasan yang kita lontarkan ketika kita menginginkan terwujudnya cita-cita dan permintaan kita. Alasan tersebut dapat kita temukan manakala kita mengucapkan kata karena. Misalnya, saya tidak mungkin menjadi kaya karena ... Berikut ini beberapa contohnya. 1. Saya ingin menjadi orang kaya, tetapi tidak mungkin dapat terwujud karena saya berasal dari keturunan orang miskin. 2. Saya ingin sekali menjadi pembicara andal, tetapi tidak mungkin terjadi karena saya masih sangat muda. 3. Saya ingin sekali mendapatkan jodoh yang berakhlak baik dan berwajah cantik atau tampan, tetapi tidak mungkin saya mendapatkannya karena saya buruk rupa. 4. Saya ingin bertubuh ramping tapi sulit direalisasikan karena semua anggota keluarga saya memang gemuk dan sebagainya. Sebenarnya, masih banyak contoh pernyataan atau keyakinan penghambat dari dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Kenyataannya, dalam hidup ini kita sering mengungkapkan pernyataan di atas ke dalam diri kita. Mulai dari bangun tidur, kita sudah menyatakan diri kita tidak akan mampu mendapatkan pelanggan yang tertarik dengan barang dagangan kita. Atau jika kita seorang pedagang, kita pun benar-benar tak mendapatkan pelanggan akhirnya. 2 kerugian yang kita dapatkan. Pertama, kita sudah dongkol dan berputus asa terlebih dahulu, sehingga kita berjualan dengan perasaan terbebani. Kita membebani perasaan kita berprasangka buruk atau suudzon, kasihanilah perasaan kita. Kedua, jika benar-benar para pelanggan tidak tertarik dengan barang jualan kita, diri kita semakin memberontak. Kita mulai lupa bahwa Allah menguji ketahanan diri kita. Namun, karena perasaan kita diawali dengan rasa tidak yakin, tidak ikhlas, kita semakin menyalahkan diri sendiri. Saya memang tidak berbakat menjadi seorang pedagang, saya mau berhenti sajalah. Sebaliknya, sebelum kita benar-benar bekerja, perbaharuilah frekuensi perasaan dan pikiran kita. Bahagiakanlah diri kita dengan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita berangkat meninggalkan rumah dengan perasaan senang, bahagia tanpa beban sedikit pun. Kita meyakini hari ini rezeki Allah akan datang berlimpah ruah. Ketekunan yang kita tanam menuaikan hasil yang memuaskan. Mudah-mudahan dengan keyakinan seperti itu, kita dapat meraup keuntungan yang cukup untuk kehidupan kita. Walaupun hari itu kita tidak mendapatkan pelanggan yang tertarik dengan barang dagangan kita, setidaknya kita masih memperoleh keuntungan, perasaan kita tetap bahagia dan kita tetap bersyukur, optimis, serta sabar. Kita memperoleh pahala atas kesyukuran dan kesabaran yang dijalani selama kita beraktivitas. Kita lanjutkan di part berikutnya.